siapa? Ayo, siapa angkat tangan dapat? Di sini ya. Ibu, siapa? Ibu Made, Ibu Made, Jenny. Iya. Kamu dapat sama Nadia nanti ya. Oh itu katanya ada dia boleh lagi. Iya, itu berarti memperhatikan. Imade apa Nimade? Nimade. Nimade. Kenapa nih? Oke, tahu ya. Jadi ibu sebenarnya adalah sekretaris dari bidang kesehatan PHD pusat. Tetapi sekarang ibu bekerja di Bali, yaitu jadi staf ahlinya Ibu Gubernur Bali. Nah ini kebetulan lagi ada di Jakarta. Ya setiap ada di Jakarta kalau ada bakso pasti sempatkan untuk melihat anak-anak remaja, memberikan informasi gitu, ya. Oke. Kembali, informasi apa saja sih yang kalian pernah dapat tentang kesehatan di sekolah? Mulai dari kamu. Informasi kesehatan tentang apa? Kanker, oke. Kaitannya dengan remaja ada nggak kanker? Ada. Oke, lanjut. COVID, oke. Apa lagi? Tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas, ya. Itu adalah masalah remaja. Kamu? Pubertas, oke. Boleh nggak ibu lihat coba buka kacamatamu? Kamu merasa pusing gitu nggak sih? Atau ngantuk, lemes gitu? Soalnya bibir kamu pucat seperti Kamu minum nggak tablet tambah darah setiap Jumat? 1 tablet? Belum ya? Belum. Di sekolah siapa yang ada program minum tablet tambah darah? Siapa yang minum sekarang? Sekolah ada program, oke. Siapa yang minum tablet tambah darah? Seminggu sekali, itu setiap Jumat. Oh, sedikit ya, minta ya nanti tablet tambah darahnya untuk mereka. Jadi itu bagus banget untuk kesehatan, kemudian mencegah anemia. Kalau kita sehat tanpa anemia, kita bisa semangat, bisa cerdas, dan pola daya pikirnya bagus gitu. Dan satu lagi, kalau nanti kamu sudah dewasa kelak, kemudian menikah, jadi proses kesehatan tubuhnya jadi bagus, nggak anemia dan tidak stunting. Oke, gitu ya. Minum ya sekali, boleh. Biasanya sih pemerintah itu cukup setiap Jumat di sekolah gitu. Oke. Nanti minta ya, itu bagus banget. Memang ada sedikit mual, tapi sangat penting. Jadi pemerintah itu punya program namanya Aksi Bergizi. Salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri setiap seminggu sekali. Gitu. Jadi kalau biasanya orang yang anemia gejalanya lemah, letih, lesu, ngantuk, dan terlihat pucat. Nah, bibir kamu sih pucat mungkin tidak bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi dilihat di kelopak mata sini itu pucat gitu, ya. Penting ya, harus. Oke? Nanti dikasih sama yang paksos. Baik, kamu informasi apa yang pernah didapat di sekolah? Informasi kesehatan belum pernah. Oke, kamu? Pencegahan anemia. Pencegahan anemia. Kamu minum nggak tablet tambah darah? Dikasih tapi nggak minum. Aduh itu bagus banget, gitu ya kamu. Kesehatan reproduksi. Kamu? Halo, terus? Belum pernah. Pencegahan anemia, makanya minum tablet tambah darah. Oh, cara merawat dan membersihkan organ reproduksi terutama kalau perempuan. Gitu. Oh iya. Kalau cowok nggak boleh mandi air panas, semua juga nggak boleh ya. Air panas maksudnya. Kalau mandi kan air hangat, hangat yang baik. Tapi air dingin lebih bagus gitu ya. Baik, kamu informasi apa yang pernah didapat? Pencegahan anemia. Oh ya tadi, bagaimana cara membersihkan organ kemaluan dengan apa? Organ reproduksi itu diberikan ya. Misalnya bagaimana sih membersihkan organ reproduksi wanita, nyebutnya apa? Vagina, kalau pada laki-laki penis gitu. Nah, bagaimana membersihkan
lanjutannya bagaimana merawat, bagaimana kalau menstruasi itu diberikan biasanya oleh puskesmas ya. Nah kalau pada perempuan, dibersihkan sehabis buang air besar, buang air kecil cebok, kemudian dilap dengan tisu gitu, celana diganti 2 kali sehari minimal. Nah kalau laki-laki, kalau pada agama lain itu disunat gitu. Pada agama Hindu, ada yang sunat nggak? Kamu sunat? Sunat. Ya sunat. Jadi itu lebih baik sunat itu dari segi kesehatan gitu. Tetapi kalau tidak disunat, berarti kamu harus ekstra membersihkannya. Dengan cara apa? Harus dibuka, itu dipelet gitu, kemudian dibersihkan. Biasanya banyak kotoran gitu. Seperti kotoran ini seperti keju. Ya, itu yang harus dibersihin sering-sering dibuka gitu ya. Oke, lanjut. Informasi apa lagi? Anemia berarti penting banget. Anemia harus dicegah. Jadi dengan itu tadi makan makanan sehat dan minum tablet tambah darah, air putih ya penting. Tidak pernah kamu penyuluhan. Oh pergaulan bebas itu masuk kesehatan reproduksi. Yang dimaksud pergaulan bebas adalah remaja nakal, pacaran gak batas gitu. Kamu anemia juga nggak pernah. Tapi gue jawab nggak pernah aja deh. Nanti ditanya lebih lanjut gitu ya. Nggak pernah. Oh ya, jadi anak-anak SMP yang di belakang ya. SMP kan? SMP. Kamu? Apa senang? Karena udah remaja. Jadi bangsa. Itu temanya. Jadi mumpung masih di 2024, Rumade berikan sedikit. Gitu ya. Nah. Pernah mendengar nggak gerakan nasional revolusi mental? Oh nggak, kali ini ya. Oke, yuk satu-satu. Apa sih itu gerakan? Ya gerakan itu apa? Identik dengan kegiatan, apalagi? Gerakan aktivitas, apalagi? Sesuatu yang dilakukan, apalagi? Gerakan itu apa? Aksi, tindakan. Sekarang kalau nasional berarti seluruh Indonesia maka bisa itu termasuk pendidikan yaitu di lintas pangan gitu. Kemudian ada lagi adalah gerakan nasional revolusi mental itu ya. Apa sih itu revolusi? Perubahan yang besar-besaran itu namanya revolusi. Jadi revolusi itu bukan saja di zaman penjajahan atau di zaman perjuangan itu, tetapi zaman sekarang itu ada hal-hal yang harus direvolusi, harus diubah. Oke, gitu. Apa sih yang diubah? Adalah mental. Penting nggak sih kita merevolusi mental kita? Nah, apa lagi? Emosi, keren. Apa lagi? Mental itu apa sih? Cara pandang? Iya. Perilaku? Iya. Sikap? Karakter? Iya. Jadi semua yang kalian sebutkan tadi itu termasuk mental. Jadi bagaimana cara berpikir, cara merasa, cara bertindak itu mental. Jadi kalau kita berperilaku itu termasuk mental nggak? Mental. Ya, makanya ilmu perilaku itu dipelajarinya di psikologi. Jadi ilmu tentang perilaku itu dipelajari di psikologi dan ilmu juga tentang mental. Karena apa yang kita lakukan itu ada yang kita pikirkan, yaitu motivasi, apa yang kita rasakan itu emosi, dan apa yang kita lakukan itu sikap dan perilaku. Itu semuanya membentuk karakter, gitu, ya. Sifat, sikap, perilaku, emosi, kalau pikir itu karakter. Malas, berarti tidak punya etos kerja. Kemudian yang kedua adalah egois, kemudian tidak bertanggung jawab, dan kemudian itu termasuk integritas. Jadi integritas yang baik itu ini. Ya. Selanjutnya adalah apakah kita bisa hidup mandiri? Sendiri? Kita bisa hidup sendiri? Ya. Karena kita makhluk sosial. Kita selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain untuk hal positif disebut dengan unsur gotong royong. Apa saja unsur gotong royong? Kerjasama, setia kawanan, solidaritas, menghargai perbedaan dan kemajemukan, toleransi, tolong menolong dan peduli. Oke. Itu yang perlu direvolusi.
kamu tuliskan tadi, apa isinya? Marah, egois, ingin menang sendiri. Itu termasuk integritas yang kurang bagus, gitu ya. Apalagi suka bohong misalnya gitu, itu integritas banget. Jadi unsur-unsur integritas, terutama jujur dan disiplin dan tanggung jawab itu harus dipupuk sejak dini, mulai dari asrama. Oke, contohnya jujur. Jujur itu sangat besar pengaruh terhadap kehidupan kita, gitu ya. Itu poin utama. Kalau malas, itu etos kerja. Siapa yang malas kepasraman? Siapa yang malas bangun? Nah, itu termasuk di sini. Kurang kerja kelas. Dan yang sini adalah gotong royong. Oke, sekarang ada aku mau beri informasi bahwa kesehatan mental itu ada 4 unsurnya. Yang pertama adalah memahami potensi diri. Apa? Memahami potensi diri. Yang kedua, orang yang sehat mental adalah bisa mengatasi masalah sehari-hari. Apa? Bisa mengatasi masalah sehari-hari. Yang ketiga adalah produktif, bisa menghasilkan jasa atau uang. Yang ketiga adalah Produktif, bisa menghasilkan jasa atau uang. yang keempat adalah bisa berkontribusi pada komunitas dan masyarakat. Yang keempat adalah Bisa berkontribusi dalam masyarakat. berkontribusi pada keluarga, komunitas dan masyarakat. Jadi mempunyai kontribusi, mempunyai kontribusi terhadap keluarga, komunitas dan masyarakat. Siapa bisa menyebutkan 4 kriteria orang yang sehat mental? Dapat Nadia? Yo, kan tadi disebut-sebutin satu-satu. Tiba-tiba blank gitu ya. Jadi itu sebenarnya banyak sekali masalah remaja yang disebabkan oleh gadget. Salah satunya adalah sangat susah menyimpan. Kenapa susah menyimpan? Karena otaknya sudah penuh. Penuhnya karena apa? Karena konten misalnya gitu, ya. Jadi prefrontal cortex-nya nggak bekerja dengan baik. Nah, coba tunjuk kamu yang di sini kamu. Di dalamnya ada apa? Otak. Salah satu unsur otak atau salah satu bagian dari otak namanya prefrontal cortex. Adanya di depan, di dahi. Gitu. Nah, prefrontal cortex identik dengan bagaimana kita menganalisa, berpikir, kemudian berpikir kritis, bertindak, itu di sini yang ngatur, itu PFC namanya. Makanya ini mesti dilindungi, maka dikasihlah bija salah satunya. Tahu kamu fungsi bija apa? Pokoknya naruh aja apa? Iya, untuk pusat kontrol supaya bisa kontrol dengan baik, mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, untuk kesadaran yang tinggi. Saya punya potensi, saya punya kekurangan, itu kesadaran diri yang tinggi. Dan satu lagi adalah untuk melindungi kita dari pengaruh negatif. Pokoknya untuk berpikir itu, ini fungsinya bija gitu ya, untuk menyempurnakan atau untuk melancarkan apa yang kita pikirkan itu hal yang positif gitu. Untuk menyimpan memori juga di sini. Nah, orang yang kecanduan gadget senangnya banyak. Nah, kesenangan yang banyak itu hormon yang keluar dari otak kita namanya dopamin, dan dopamin itu membanjiri otak depan, prefrontal cortex. Akhirnya kita gampang lupa, susah mikir gitu. Jadi kesimpulannya apa yang harus dilakukan supaya kita bisa konsentrasi? Kurangi gadget. Dan kalau naruh gadget itu ada mantranya gitu ya. Kamu nanti belajar ya. Jadi pada intinya tujuannya adalah untuk kontrol diri, kontrol kesadaran, supaya prefrontal cortex juga berfungsi. Oke, orang yang sehat mental. Halo. Hai. Ingat ya, siapa yang bisa kuis nanti? Orang yang sehat mental, satu, memahami potensi diri. Yang tadi itu memahami karakter diri yang negatif itu termasuk saya menyadari diri saya. Saya ini orang pintar apa kurang, saya orang kaya apa bukan, orang tua saya bagaimana, itu kesadaran diri itu perlu supaya kamu bisa introspeksi, bisa
berdaya juang tinggi karena memahami dirimu, gitu, memahami latar belakangmu, gitu ya. Itu tadi adalah salah satunya karakter yang negatif apa kamu memahaminya dan supaya nanti bisa diubah atau direvolusi. Satu, memahami potensi diri. Yang kedua, Menyelesaikan masalah baru bangun ngapain? mati. Nah, ya baru bangun ngapain sebelum mandi? Membereskan tempat tidur itu termasuk masalah sehari-hari kamu selesai yang pertama. Jika kamu mampu membereskan tempat tidurmu di pagi hari, itu kamu sudah sukses tugasmu pertama, gitu. Bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari, entah itu PR, entah itu tugas, pekerjaan rumah. Yang ketiga, Bisa menghasilkan dana produktif. Kalau kamu belum bekerja, berarti nggak menghasilkan uang, tapi kamu bisa menghasilkan jasa. Contohnya menghasilkan jasa, membantu orang tua. Membantunya ngapain? Membereskan rumah. Kerjaan rumah, contohnya masak, ini menyelesaikan ya, kita adalah mempunyai kontribusi pada keluarga. Dengar lagi. Sekarang buatlah alis dan kuping. Alis dan kuping. Oke, sekarang tukar lagi. Buatlah rambut. Buatlah rambutnya. Kamu mau rambut apa itu? Buatlah rambut. Rambutnya yang cakep. Oke. Kalau sudah, sekarang tukar yang terakhir. Tukar lagi. Buatlah gambar itu seganteng mungkin dan secantik mungkin. Ayo. Mungkin seganteng mungkin dan secantik mungkin. Ya, terserah. Pokoknya bikin. Oke. Ayura. Pokoknya bikin apapun, aksesorisnya. Papa. Bikin final notes gitu. Sudah. Nah, kalau sudah, tukar kepada temanmu. Sudah. Tukar kepada temanmu. Buat kesan cantik juga. Dan belum selesai. Dan itulah wajahmu. Mulutnya gede banget. Kamu namain foto itu, dinamain gambar itu. Berarti bagus gini. Ayo, tunjukin gambarnya. Oke, apa kesan-kesanmu terhadap gambar itu? Giginya. Sebenarnya ini kayak saya banget sih. Ya aneh aja gitu, tapi ini antingnya panjang banget ya. Ini kayak kamu banget. Iya. Apanya yang mencirikan kamu banget? Rambutnya tuh kayak embang gitu, jigrak gitu. Terus antingnya sih ya panjang dikit Oke, lah. Terus? ini bajunya nggak ada bajunya. Kamu ini kamu banget. Oh, kamu banget. Oke, terima kasih kamu sekarang. Gambar ini menunjukkan Kemarahan. Jadi lihat temanmu ya. Terus Terlihat jelas muka saya sangat marah di sini. itu mencirikan kamu banget nggak? Enggak. Iya. Iya kan? Kayaknya kalau marah lebih cantik dikit lah. Oh gitu. Oke. Terima gambar itu. Kamu sekarang. Ini gambarnya mirip gambar teman saya. Oke. Sekarang kamu sini cantik sini. Oke. Yeay. Oke. Kamu suka nggak dengan fotomu? Boleh bagus. Lumayan. Lumayan. Ini menggambarkan kamu banget nggak?
Iya, rambutnya sama. 50%. Oh 50%. Oh, berarti teman bagus. Dan tepuk tangan. Ada yang mau memperlihatkan gambar yang diterima? Kamu kayaknya mau coba. Ya. Sama seperti saya waktu dulu. Terus muka-mukanya tuh pemarah, tapi dia ada bercandanya dikit terlihat dari mulutnya yang dia bisa marah, cuman dia kayak bercanda gitu marahnya. Dan itu karakter saya sendiri. Iya dia mau bikin. Enggak mau gimana? Menarik gambarmu. Itu coba lihat. Mata. Mana dulu? Siapa dulu? Ini Ah oke. Siapa itu? Ini orang lain, Bu. Orang lain. Pacarnya apa? Gak tau, Bu, saya nggak berasal. Gambar ngasal ternyata. Ternyata bagus. Oh bagus. Coba kamu. Oke, itu dirimu. Bukan, ini namanya Samsul. Cocok sama dirimu. Mirip dikit nggak? mirip Jauh ya. Saya lebih ganteng, Bu. Oke, tepuk tangan. Itu sertifikat. Ada yang belum sama ya? Siapa yang mau bertanya? Oke. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa mental itu perlu direvolusi dan bagaimana caranya? Gitu ya? Oke. Kenapa mental itu perlu direvolusi? Oke, ada paparannya sebenarnya. Yang pertama adalah pendidikan generasi muda Indonesia itu kebanyakan pendidikannya menengah ke bawah, sedangkan di luar negeri itu menengah ke atas. Kemudian angkatan kerja juga angkatan kerja yang menengah ke bawah, jarang orang dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia dan negara lainnya. Indonesia itu banyaknya sebagai pekerja, bukan sebagai leader. Kemudian yang ketiga ada degradasi mental, itu adanya penurunan mental. Apa contohnya penurunan mental? Penurunan karakter yang kamu bilang tadi pagi apa? Malas, pemarah, egois. Itu perlu nggak direvolusi? Terus satu lagi adalah anak-anak kebanyakan main gadget. Itu yang perlu direvolusi. Kira-kira penting nggak revolusi mental? Penting. Kalau kamu mengikuti keinginanmu bermain gadget seharian, kamu mungkin akan tidak punya masa depan gitu loh. Jadi semua akan mempengaruhimu dan itu membuat kamu overthinking. Jadi nggak bisa fokus dengan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan. Gitu. Nah, bagaimana caranya merevolusi mental? Itu semua harus melakukannya, baik itu rumah tangga, pendidikan di sekolah, di pasraman, di pura, di masyarakat dimanapun, termasuk pemerintah. Nah, apa saja sih revolusi mental itu? Yang pertama adalah Indonesia bersih. Yuk. Jadi aku tidak pakai ini ya. Oke. Indonesia bersih. Kira-kira menurut kamu pura dan pasraman ini atau rumah kamu udah bersih apa belum? Belum. Itu yang perlu direvolusi. Jadi mulailah bersih dari diri sendiri, dari lingkungan dan juga tempat tinggalmu gitu. Nah, salah satu contoh revolusi mental untuk Indonesia bersih adalah apa tuh? Perilaku hidup bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan baik. Dan ini adalah pengelolaan sampah dengan baik. Siapa yang tahu ini apa namanya? Jadi kamu jangan tahu saja, kamu harus melakukannya di rumah. Siapa yang di rumahnya melakukan ekobrik? Enggak kan? Enggak ada kan? Siapa di rumahnya punya sampah plastik? Semua punya, tapi tidak membuat ekobrik. Buang aja. Jadi ekobrik ini harus dilakukan di rumah, di sekolah dan lain-lain. Ini yang paling mudah daripada ekoenzim. Ekoenzim susah, harus dicampur, harus buah, harus apa lagi molase gitu. Tapi ini gampang banget untuk menyelamatkan lingkungan. Itu contohnya Indonesia bersih. Ada namanya perilaku hidup bersih dan sehat di Pura. Ini boleh ya Pak ya. Nanti saya berikan kepada Pura Cibinong. Ini saya membuat. Oke. Yang kedua adalah Indonesia melayani. Sudah seberapa banyak kamu melayani orang lain? Ya, contohnya di luar itu adalah Indonesia